Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah janji Allah atau salah satu janji Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk hamba-hambanya yang berusaha beriman dan bertakwa, sebagai sebuah jawaban bagi pertanyaan sebagian kaum muslimin yang mereka bertanya setelah mentaati Allah, tunduk dan patuh pada Allah, apa yang mereka dapatkan. Bahkan sebagian mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan begitu mulai mentaati Allah, berusaha mendekatkan diri pada Allah, justru hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Kemiskinan, penyakit, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak disukai. Maka pada kesempatan Jumat kali ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, perlu kita ketahui apa yang dijanjikan oleh Rabb kita. Setelah kita berusaha mentaati Dia Subhanahu wa ta'ala, Dia mengatakan, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya sebuah penduduk negeri benar-benar beriman pada Allah dengan sebenar-benarnya, benar-benar bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, benar-benar mentauhidkan Allahu Jalla Dzikruhu dalam hidupnya ini, menjauhi kesyirikan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan bid'ah, berusaha semaksimal mungkin melakukan ketaatan dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sejauh-jauhnya perkara-perkara kemaksiatan. Jika kaum muslimin telah sungguh-sungguh benar-benar beriman dan bertakwa, Allah setelah itu tidak menjanjikan banyak, Allah setelah itu tidak menjanjikan kemewahan, Allah tidak menjanjikan nominal. Jamaah,
yang dijanjikan oleh Allah adalah yang kita butuhkan, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah Ta'ala mengatakan, fatahna alaihim barakatin. Allah menjanjikan keberkahan. Yang Allah janjikan setelah kita berusaha, berupaya maksimal mentaati Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Nabi, atau dalam perkara syariat atau dalam istilah syariat dikenal dengan yang namanya bid'ah. Berusaha mentaati Allah, berusaha tidak memaksiati Allah. Yang Allah janjikan adalah keberkahan, barakah. Itulah yang kita butuhkan. Itulah yang kita butuhkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi dan boleh jadi seseorang seperti Qarun memiliki dunia dan seisinya dengan memaksiati Allah. Tapi apa yang terjadi, jamaah? Qarun beserta hartanya dipendam oleh Allah ke dalam bumi ini. Hartanya tidak diberkahi, hartanya tidak menghantarkannya ke surganya Allah Jalla Dzikruhu. Jikalau seseorang kehilangan dunianya, nominal dunia yang besar, akan tapi nominal dunia yang kecil, jika Allah berikan keberkahan, maka nilai yang kecil dapat menghantarkan seseorang ke tanah suci untuk beribadah umrah, untuk beribadah haji, untuk berinfak dan sedekah. Jikalau Allah memberikan keberkahan bagi seseorang dalam hidup dan kehidupannya, tidak ada waktu yang lewat dalam hidup dan kehidupannya kecuali terisi dengan amal saleh, amal ketaatan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jikalau Allah Jalla Dzikruhu memberikan kepada seseorang keberkahan dalam usianya, bisa jadi usia yang singkat, di penghujung usianya Allah berikan taubat dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menjanjikan banyak, Allah tidak menjanjikan berlimpah, tapi Allah menjanjikan keberkahan. Dan itulah yang kita butuhkan, bukan nominal, karena kebahagiaan ada pada keberkahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala, di antara contoh pilihan dalam hidup ini yang dia berjalan terus selama kita hidup di atas permukaan bumi ini, yaitu apakah kita mendahulukan Allah ataukah kita mendahulukan pribadi kita, jiwa-jiwa kita. Saat Allah melalui para muadzin mengumandangkan adzan sebagai tanda diperintahkannya kaum muslimin untuk mendatangi rumah-rumah Allah, untuk salat 5 waktu berjamaah di masjid, khusus untuk para pria.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dan boleh jadi seseorang akan kehilangan jumlah nominal ketika dia harus mendatangi rumah-rumah Allah, memenuhi panggilan Allah. Bisa jadi dia akan kehilangan nominal pemasukan transaksi yang terjadi saat Allah memanggil melalui muadzin. Sang pembeli sedang ramai, nasabah sedang ramai, customer sedang ramai di waktu suara itu berkumandang. Bisa jadi seseorang kehilangan itu semua karena dia mementingkan suara, meninggikan suara panggilan sang muadzin yang menjadi wakil-wakil Allah di atas permukaan bumi ini, yang mengatakan satu kalimat yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Enggak ada yang lebih besar di hadapan kalimat Allahu Akbar. Hatta panggilan ibu bapak kita jadi kecil di hadapan panggilan Allahu Akbar. Kalaulah panggilan orang tua bisa dinomorduakan ketika berhadapan dengan panggilan Allahu Akbar, maka seluruh panggilan selain panggilan orang tua kita bisa dinomorduakan. Itulah makna yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim yang telah Allah takdirkan sebagai muslim dari kalimat lafaz yang diucapkan oleh muadzin Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang besar, semuanya kecil berhadapan dengan lafaz ini. Maka keyakinan yang penuh yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan rela kehilangan nominal-nominal kebanyakan rupiah atau dunia. Dan dia akan memperoleh keberkahan, bisa jadi kehilangan jumlah yang besar, nominal yang besar, tapi dia memperoleh keberkahan di dalam hidupnya. Allah berkahi waktunya, Allah berkahi pasangannya, Allah berkahi rumahnya, Allah berkahi keturunannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bisa jadi ketika seseorang memilih customer yang sedang berhadapan dengannya, yang berhadapan dengan suara muadzin, pembeli yang sedang ramai, pekerjaan yang tidak bisa ditunda, bisa jadi setelah itu seseorang mendapatkan nominal itu, jumlah-jumlah yang besar itu. Tapi ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jumlah yang besar, jumlah yang banyak, jika tidak diberikan keberkahan oleh Allah, maka berapa banyak orang yang memiliki anak banyak menjadi musuhnya besok di hari kiamat. Berapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah menjadi musuhnya besok di hari kiamat. Berapa banyak orang yang memperoleh kesenangan di dunia menjadi malapetaka untuk dirinya di hari kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan apa yang Allah janjikan yang bernama keberkahan. Maka itulah yang kita cari, yang itulah yang kita butuhkan. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, menguatkan hati kita untuk senantiasa mendahulukan Allah, walaupun kita harus kehilangan nominal yang besar. Nominal tidak menjamin sebuah keberkahan. Keberkahan hanya ada pada mentaati Sang Khalik. Sang Khalik tidak menjamin jumlah nominal yang besar. Berapa banyak manusia yang memiliki nominal yang besar, tidak sampai satu kali pun ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Berapa banyak karyawan, berapa banyak manusia yang secara lahiriah terlihat susah, terlihat miskin, tetapi namanya kita dengar mereka berangkat haji,
namanya kita dengar mereka berangkat umrah. Berapa banyak manusia yang kita dengar memiliki ini, memiliki itu dari perbendaharaan dunia. Tidak sekalipun mereka menginjakkan di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang mampu. Semoga Allah kuatkan hati kita di sisa usia kita sebelum kita menghadap Sang Pencipta kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.